Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Rahmawati di podcast MNJ Consulting. Nah, di video sebelumnya itu membahas terkait NPWP yang dijelaskan sama Ibu Direktur dan Ibu Reni. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik terkait tentang bagaimana menjadi kuasa wajib pajak. Keren bukan? Keren dong. Oke, hari ini saya ditemani Bapak Agus Maulana. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Rahma, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, Bapak, hari ini saya akan bertanya-tanya bagaimana kita menjadi konsultan pajak. Nah, mungkin di luar sana banyak yang ingin menjadi konsultan pajak seperti saya ingin menjadi konsultan pajak. Kira-kira di awal itu apa yang perlu kita siapkan untuk menjadi konsultan pajak itu untuk pemula bagaimana itu, Pak? Iya, yang pertama mau dulu kan? Udah mau belum? Mau. Udah. Insya Allah. Kalau udah mau itu udah banyak jalannya. Nah, kalau sebelumnya kan kembali dulu pertanyaannya. Ini Rahma mau jadi konsultan pajak atau mau jadi kuasa wajib pajak gitu ya. Asumsikan ke situ dulu ya. Maka yang harus dilakukan adalah bisa dengan memantaskan diri dulu. Gitu ya, memantaskan diri dulu. Waktu Rahma SMA terus lulus itu nyasar jadi akuntan apa gimana? Kemarin ceritanya gimana? Kemarin ceritanya tuh nyasar, Pak. Nyasar? Iya. Jadi habis lulus kuliah terus? Habis lulus kemarin tuh mau daftarnya sebenarnya ambil pendidikan agama Islam. Walah, nyimpangnya jauh jadi akuntan gimana terus? Iya, tapi ya takdir ya membawa ke ini jurusan akuntansi. Tapi suka Karena saya suka ini, Pak, cakaran. Cakaran tuh apa? Hitung-hitungan gitu. Iya. Ya. Oh iya. Nah, karena ini terus seketika udah di dalam dunia akuntansi nih. Ngerasa salah jurusan nggak? Alhamdulillah tidak. Tidak. Iya. Enjoy aja. Nah, kembali ke situ. Jadi Rahma ketika mau jadi konsultan pajak harus punya motivasi yang bagus. Gitu. Mulainya dari situ dulu. Nah, mau jadi konsultan pajak karena pengen bantuin orang, mau bantuin keluarga, atau mungkin alasan ekonomi, mau dapat pekerjaan gitu. Nah, terus juga kan dari motivasi itu yang akan menggiring kita maunya jadi apa, maunya gimana kan gitu. Nah, sebenarnya kalau udah niat itu pasti semesta mendukung tuh. Ya, kita udah niat nih. Penting dari dalam dulu ya, Pak. Dari dalamnya, dari dia. Terus niatnya harus benar. Karena ada juga yang kalau misalnya dia belajar pajak untuk ngemplang pajak, wah itu pinter. Cuman niatnya jelek gitu. Ya kalau kayak gitu udah jangan deh. Maksudnya mendingan berhenti aja, jadi yang lain aja lah gitu. Karena perpajakan itu juga ya berbahaya lah ya kalau misalnya salah niat ya gitu. Nah, Rahma mau jadi kuasa wajib pajak. Oke. Rahma coba bacain dulu di pasal 32 itu. Oke. Yang ini aja deh, langsung ke pasal 3-nya. Pasal 3, ayat 3. Ayat 3-nya ya, Pak. Oke. Pasal 32 ayat 3 itu menjelaskan orang pribadi atau badan dapat menunjukkan seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Oke, kita sebentar di sini berhenti dulu ya. Jadi kita itu ya, hukum asalnya wajib pajak itu menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya itu sendiri. Hukum asalnya sendiri. Gitu. Akan tetapi di pasal 32 ayat 3 ini dibolehkan bagi dia untuk menunjuk kuasa. Kenapa nih Rahma dia sampai menunjuk orang lain untuk jadi kuasa? Permasalahannya perpajakan juga kan tidak bisa dikatakan
gampang ya. Iya, Jadi ada betul. sekian banyak formulir, teknik ngitungnya Betul gitu sekali, kan. Pak. Bener banget. Nah, Rahma nih udah di sini udah berapa lama? Aku mau 3 bulan, 2 Mau bulan 3 lebih. bulan. Iya. Nah, terus itu kan baru masih konteksnya masih ke PPH ya? PPH udah megang belum? PPH, megang PPH sekarang. Bukti potong ya? PPN udah jalan belum? PPN sementara. Sementara jalan juga ya? Iya. Nah, itu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu butuh skill yang gimana gitu ya, karena juga kan bisa jadi ada interpretasi peraturan segala macam, sehingga kadang wajib pajak tuh pusing gitu, mendingan kita nunjuk orang lain. Nah, ketika nunjuk orang lain ini kira-kira bisa sembarangan apa enggak? Tidak sih harusnya. Harusnya enggak. Iya. Monggo dibaca ayat 3A-nya. Oke. Ayat 3A-nya, seorang kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang tadi, harus mempunyai kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa yang ditunjuk merupakan suami istri atau keluarga saudara atau semenda sampai dengan derajatnya kedua. Oke, jadi amanatnya bahwa seorang yang jadi kuasa ini atau yang ngaku-ngaku mampu menjadi kuasa wajib pajak tadi, dia harus punya kompetensi. Nah, si kompetensi ini harusnya ada ukurannya dong, harus ada ukurannya. Silakan dibaca penjelasannya, Rahma. Oke. Penjelasannya, ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagaimana kuasanya untuk dan atas namanya membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Oke, 3A-nya? 3A-nya untuk menjelaskan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, seorang kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak harus memiliki kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan. Kompetensi tertentu antara lain jenjang pendidikan, sertifikasi, pembinaan oleh asosiasi, pembinaan oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Betul. Maka ketika Rahma berniat untuk menjadi, ya kita skip dulu nih mau jadi konsultan pajaknya. Kita mau jadi kuasa dulu nih. Artinya kan bisa siapa aja dong. Nggak cuma konsultan pajak doang. Cuman ketika Rahma sudah berniat menjadi kuasa wajib pajak, bentuknya bisa jadi konsultan atau yang lain, itu harus punya kompetensi yang jelas. Dan gak bisa klaim pribadi, harus ada orang yang mengatakan bahwa Rahma adalah orang yang kompeten, kan begitu? Iya, betul. Kalau misalnya jenjang pendidikan tadi yang dimaksud, misalnya Rahma sekolah di S1 perpajakan, ya misalnya kayak gitu, itu macam-macam lah ya. Yang ngeluarin sertifikat itu, ijazah itu Rahma sendiri atau ada instansi yang kampus gitu. Terus kalau sertifikat kayak saya nih, sertifikat konsultan pajak, yang ngeluarin saya pribadi atau dari orang lain? Orang lain yang mengatakan bahwa saya layak untuk menjadi seorang untuk mendapatkan sertifikat. Begitu. Terus atau ada konteks yang lain ya. Tadi ada pembinaan dan segala macam, kita bisa skip itu deh. Karena Rahma bisa menempuh 2 jalan ini. Rahma tuh sebenarnya basic akunting tuh udah oke banget sih, udah menurut saya nih, kalau akuntingnya bagus banget gitu ya, itu 80% tuh udah beres tuh. Gitu. Jadi kapasitas untuk bisa ngurus pajak itu udah ada, udah cukup kuat, tinggal dirapihin doang. Gitu. Nah, sekarang jenjang yang Rahma bisa pilih itu kan yang nomor 2 kan, si sertifikatnya tadi. Iya. Nah, si sertifikatnya ini Rahma bukan bisa ya, menurut saya nih ya, Rahma ikut ujian sertifikat konsultan pajak yang diselenggarain sama KP3 SKP. Nggak tahu saya apa, komite penyelenggaraan sertifikat konsultan pajak gitu lah ya. Nah itu dia, si KP3 SKP ini dia berhak mengeluarkan sertifikat konsultan pajak bila dia udah lulus ujian, gitu kan? Nah, ikut ujian. Nah, Rahma mau ikut ujian ya? Pengennya sih begitu. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa ikut ya. Amin, insya Allah. Nah, di saat itu ketika Rahma udah
lulus ujian maka dapat sertifikat. Nah, nanti dia si KP3 SKP ini dia ujiannya setahun kalau nggak salah 2 kali minimal. Di amanat dari PMK mengatakan seperti itu. PMK 175 dan PMK 111. Bapak, kalau kita ikut ujian begitu tingkatannya itu seperti apa? Maksudnya kalau orang pemula itu mulainya dari mana kalau ikut itu ujian? Jadi dia jenjangnya memang udah ada ya. Dia udah disediain jenjangnya. Jadi ada jenjang level sertifikat tingkat A, tingkat B, tingkat C. Kalau tingkat A udah tahu ya, itu melayani WPOP dalam negeri kan. Terus kalau yang sertifikat B WPOP dan WP Badan dalam negeri. Nah, terus yang C itu udah bisa ngelayanin PMA, BUT dan seluruh wajib pajak lah gitu. Nah, sekarang kan karena Rahma baru mau masuk ya, baru mau ikut ujian, ikutnya yang A. Nah, silakan apalagi yang mau ditanyain? Bapak, kan saya mau ikut yang tingkat A itu. Nah, kalau dari segi waktu tadi kurang lebih 2 kali ujiannya ya Pak? 2 kali setahun? Setahun. Kalau persiapan dari pribadi begitu kira-kira berapa gitu? Kalau persiapan belajarnya itu Pak berapa lama? Oke, ini yang dimaksud apanya nih? Waktunya apa biayanya? Waktunya. Oke, waktu. Kalau waktu ya sesiapnya aja, sesiapnya kapan. Cuman kalau ditanyain belajarnya mulai dari kapan, ya mulainya dari sekarang. Siapnya, jadi gini, Rahma itu kalau mau ikut ujian jangan berpikir 1 kali lulus deh. Oke, ya jadi jangan berpikir 1 kali lulus. Jadi pada saat ikut ujian diambil aja mata pelajaran favorit nih, yang paling disukain yang mana. Misalnya kan di untuk brevet A itu kan ada 6 ya pelajarannya. Kalau nggak salah ya kita coba deh, OP, PPN, terus kode etik, terus PBB, ada PPH Potput, sama apa lagi satu lagi nih? Apa lagi ya? Ya itulah, ada 6. PBB udah, PPH Potput, KUP, oh iya. Malah yang paling penting nggak kesebut. Iya ya. KUP. Nah, jadi ada 6 pelajaran ini. Itu waktu ujian pertama sambil berproses ya. Sambil berproses, Rahma pilih nih, yang mana yang saya mau jagokan. Semuanya dikerjain. Tapi yang mau dilulusin yang mana dulu. Ngambil 2 oke, nggak masalah. Ngambil 3 boleh. Gitu. Saya sendiri itu untuk brevet A itu 2 kali ujiannya. Jadi yang pertama, tahu nggak kalau saya ikut ujiannya 2 kali? Nggak tahu. Nah, jadi ujian pertama itu saya cuman lulus 5. Gitu. Yang lulus itu OP, PPN, PBB, PPH Potput sama KUP. Yang nggak lulus tuh kode etik. Oke. Kira-kira kenapa itu ya Pak? Nggak punya etika kali. Tidak ya. Nggak, kode etik itu karena saya nggak tahu ya, maksudnya gelap banget gitu kan, gelap banget tentang kode etik ya. Tapi ternyata basicnya itu di PMK 111 sama 175 aja sebenarnya di situ ya, sama ya adalah di IKPI, tapi IKPI juga ngasih inian kok, standar profesi lah kayak gitu. Jadi gitu, jadi jangan buru-buru untuk mau lulus, jadi pilih aja materinya. Oke. Kalau 2 kali setahun berarti saya bagi 2 aja deh, 3-3. Oke, bener. Nanti habis itu baru dipilih. Katakan misalnya mau ambil dulu yang mana nih? Kan KUP pertama itu. Terus sama PPN sama OP. Oke, OP. Bener, ini benar, urutannya benar. Ini kalau misalnya kode etik itu sebenarnya kalau belajar serius ini 7 kali 1 jam itu cukup. Gitu. Kalau misalnya ya 7 kali 1 jam cukup lah. Gitu. Itu udah ngulang berapa kali tuh? Gitu. Kalau sebenarnya 2 kali pertemuan itu udah enak gitu. Udah selesai lah kode etik ini. Gitu. Yang agak banyak memang pembahasannya itu PPH Potput ya sama PBB lah, PBB ini. PBB biaya materai sama apa sih di pelajaran itu ya? Ada 3 dia. Berarti PBB banyak juga ya Pak ya? Banyak dan dia termasuk agak susah sih sebenarnya. Dia kedua aja dah. Kedua aja. Kalau KUP memang itu aslinya orang yang mau terlibat di dalam ilmu perpajakan tuh harus nguasain KUP itu. Mau dia jadi konsultan kayak, mau jadi praktisi kayak, mau jadi petugas, KUP harus jago. Nggak ada pilihan. Berarti dia nomor 1 ya Pak? Nomor 1 banget. Okay. Nomor 1 banget.
Dan karena itu apa lagi ya? Ya OPPPN sebenarnya udah komprehensif sih. Belajar 3 itu udah dapet lah. Oke. Pak, ini tadi kan materinya, waktunya udah. Kalau dari segi biaya itu, biasanya Biaya. kita tuh Pak, kita ada niat nih untuk ini. Isi dompet nggak ada. Oh Pokoknya iya. harus. Kalau ujiannya itu kan kalau nggak salah nih saya sih udah lupa ya. Iya. 4 jutaan ya Ren ya? Iya. 4 jutaan untuk A ya? Oh. Untuk A. B juga? A aja. Kalau B 4,5 juta kali ya? Hampir 5. Mm-mm. Jadi di belakang situ ada Reni itu. Ditanya aja ya. Halo Mbak Reni. Ya sekitar segitu 4 jutaan. Kalau sebenarnya gini ya Rahma ya. Ya namanya orang mau dapat predikat ya, mau bisa dapat penghasilan dari situ ya. Saya kira pengorbanan harus ada ya. Iya, betul. Misalnya jual handphonenya kah, jual jangan jual laptop, jual motornya kayak gitu ya. Kalau misalnya ada kesungguhan. Kalau misalnya mau metodenya gampang, nabung ya. Nabung aja misalnya. Sekarang kan Rahma udah di sini nih gitu ya. Nabung misalnya 200.000, nanti kan tahun depan udah bisa ikut ujian tuh. Sampai nggak sih? Kurang ya? Oh, bisa. Benar. Nah terus bisa juga Rahma ngambil sponsor aja gitu. Jadi ke perusahaan mana gitu terus ngomong, saya mau konsultan pajak, nanti perusahaan ini saya bantuin pajaknya. Gitu itu bisa. Dan saya sih cenderung itu ya karena lebih mudah gitu. Nggak pakai modal sendiri. Terus juga Rahma pengeluarannya bukan cuma ikut ujian. Kira-kira yang lainnya tuh Iya tuh beli buku, belajar, iya, betul ikut ya, kursus. tadi kita bahas KUP, OP, PPN, tapi bukunya Nggak ada, iya. Bagaimana itu mau belajarnya kira-kira? Iya benar. Sebenarnya kalau misalnya mau mudah ya itu kita bisa manfaatin fasilitas YouTube. Ya, saya kan sebenarnya ada channel ya untuk yang belajar. Ini bukan mau promosi tapi mau iklan. Tapi nggak apa-apa Pak, maksudnya biar kita juga bisa belajar dari ininya Bapak, channelnya Bapak. Iya, jadi kita punya channel yang saya upload itu untuk pemula gitu. Nah itu dan bagusnya sih itu beli aplikasi ya di Textbase. Saya nggak di iklan, saya nggak nge-vendor sama Textbase ya. Tapi saya ngerasa itu ada manfaatnya kuat. Dan dia kan ada, jadi kayak gini loh Rahma. Jadi dia punya katalog. Dia punya katalog per mata pelajaran, KUP, PPN, PPH, PB semua ada semua itu. Oh, itu di text base ya? Di Textbase gitu. Nanti tinggal dicek aja di link below ya. Nah itu dia udah enak banget. Misalnya karena kita ngomongin soal NPWP itu babnya udah jelas. Terus udah mah di situ dirinci, dikasih tahu aturannya yang mana Rahma. Dan habis kita ngelihat dasar hukum yang di situ di masing-masing foldernya itu, kita langsung bisa ngecek ke peraturannya. Katakan misalnya kita ngomongin soal NPWP, PMK 147, terus undang-undang PPH-nya, terus bisa ngecek ke PP 74 atau ke PP berapa hak dan kewajiban? PP 50. Begitu. Itu nanti kita tinggal menelusuri ke sana, tinggal dicek gitu. Update apa enggak. Gitu. Nah, jadi mapping intinya gitu. Jadi Rahma itu bisa nggak ikut kursus? Kan kursus tuh berapa Ren harganya? 3 jutaan ya? Untuk yang A ya? 3 juta, terus beli buku, belum pulsa apa segala macam. Menurut saya lebih hemat beli Textbase. Kan harganya kalau nggak salah cuma 700.000 ya? 600-an ya? Oh iya benar. Jadi kalau misalnya mau ikut kursus kan diajarin orang. Kalau misalnya beli Textbase kan belajar sendiri. Belajar sendiri kalau mau itu ke channelnya saya gitu. Makanya Iklan deh ya. budgetnya juga beda jauh ya Beda Pak? beda jauh. Dan kita kalau nge-YouTube aja kan kita juga nonton YouTube tiap hari. Orang belajar masak ikan asin juga kan. Iya. Ngerebus air kan ngelihatnya di YouTube gitu kan. Gitu. Nah, jadi untuk belajar pajak juga bisa. Tinggal kita memilih yang sesuai sama kadarnya kita. Jangan Rahma ketika belajar di YouTube belajar tentang transfer pricing, kagak ada gunanya Rahma sekarang gitu loh. Karena Rahma lebih butuh tentang NPWP, bikin SPT kayak gitu-gitu. Oke, berarti ini ya, maksudnya kalau beli text base ya tahu resikonya, harus belajar sendiri. Kalau kita ikut kayak privat tadi tuh ya
ada orang yang mengajarkan. Bener. Tapi Rahma di sini kan kalau di MNJ itu kan memang ada budget ya untuk pengembangan personil ya, pengembangan personil itu bisa dimanfaatin tuh. Jadi dihitung beasiswa kan. Nah, jadi tinggal di budget aja. Karena ini pakai biaya kantor artinya pertanggungjawabannya harus komprehensif kan. Iya, Gitu. Ada deal-dealan lagi lah gitu. Udah wajar ya. Udah wajar. Tapi kalau misalnya ada juga yang nggak mau dia saya mau sendiri aja gitu. Artinya dia memang tidak ada program untuk manjang di MNJ misalnya begitu kan. Ya boleh-boleh aja kan. Gitu. Pak, yang boleh ikut privat ini semua ya Pak? Tidak memandang misalnya sarjananya S1-nya apa gitu, dari akuntansi kah, perpajakan, hukum atau yang lainnya boleh. Boleh. Nggak ada masalah. Bahkan untuk sertifikat tingkat A itu D3 dia. Kalau nggak salah ya. Dia sertifikat tingkat A kita udah boleh ikut brevet A. Dan sekarang posisinya Rahma mau jadi konsultan apa enggak? Mau ya? Insya Allah. Mau. Dan kan nggak semua coba dibaca PP 50 ayat 51-nya atau ayat 52 deh, coba dicek. 51 kuasa wajib pajak dan kuasa wajib pajak. Di ayat satunya wajib pajak dapat menunjuk kuasa surat. Wajib pajak dapat menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di bidang perpajakan. Ya, terus di ayat 2-nya. Belum. Ayat 2-nya, kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang pertama itu konsultan pajak. Oke, terus? Pihak lain sama keluarga. Oke, jadi kan nggak harus konsultan pajak nih. Karena ketika Rahma ngurus izin praktek, itu harus S1 kan? Iya. Nah, tapi Rahma kan S1, nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yang D3 untuk sertifikat konsultan pajak, tapi dia nggak ngurus izin praktek, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Jadi artinya dia nggak mikirin mau S1 kan? Iya. Dia cuma udah dapat sertifikat pajak, konsultan pajak. Cuman dia nggak ngurus izinnya, bisa. Artinya dia habis ngurus terus dia kerja di perusahaan, ngapain izin praktek? Iya betul juga ya. Iya kan? Iya. Kayak gitu, karena needs-nya sampai situ doang, dia nggak ada kebutuhan untuk bikin praktek, karena bikin praktek juga biaya lagi kan gitu. Nah, dan itu nggak ada ini, bahkan nih Rahma nih, misalnya katakan kuliahnya di Mesir di Al Azhar misalnya gitu ya, terus datang ke Indonesia, saya mau jadi konsultan pajak, boleh, sepanjang statusnya dipersamakan, statusnya ini S1-nya, boleh, gitu. Cuman nanti kamakola ngomongnya gitu, beda. Tapi boleh, nggak ada pembatasan. Oke. Kok jadi lucu ya? Saya membayangkan tadi itu Pak. Saya kuliah di itu. Di Mesir ya? Iya. Oke Pak. Kalau untuk sertifikat misalnya kita sudah ujian nih Pak, sudah lulus. Amin. Sudah lulus. Terus untuk sertifikat itu sendiri masa berlakunya ada atau sampai nggak ada ya, atau sampai akhir hayat? Ya kayak ijazah sebenarnya. Kalau ngomongin sertifikat, semata sertifikat dia itu kayak ijazah, bisa berlaku sampai kapan aja. Cuman ketika mau dipakai untuk ngurus izin itu ada batasnya. Jadi izin praktek itu cuman boleh untuk 2 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya sekarang tahun 2023, maka sertifikat yang dibolehkan maksimal tahun 2021 dong. Yang sebelumnya udah nggak bisa buat ngurus izin. Gitu. Okay. Tapi kembali lagi, kebutuhannya Rahma apa? Kalau Rahma butuhnya cuma sertifikat konsultan pajak tanpa ngurus izin, ya bebas. Iya. Berlaku aja. Sampai ele gitu. Cuman kan kalau saya sendiri condongnya izin itu kan nggak susah ya. Kalau udah punya sertifikat gitu. Gitu. Dan kita kan jadi ada persyaratan lain Rahma, bahwa untuk ngurus izin itu ada surat keterangan kelakuan baik gitu. Atau kalau di saya sebagai mantan pegawai pajak itu harus ada syaratnya itu diberhentikan, mengundurkan diri. Maksudnya atas kemauan sendiri ya bahasanya gitu ya. Berhenti dengan hormat,
dengan permintaan sendiri, bahasanya gitu. Nah, sekarang kan situasinya bisa macam-macam nih. Jadi ada mantan pegawai pajak yang dia tidak berdasarkan permintaan sendiri atau dia diminta sama DJP kok keluar. Misalnya kayak gitu. Dipecat namanya. Nah, boleh nggak jadi konsultan pajak? Nggak bisa. Oh, ada ininya ya. Ada riwayat itu. Sehingga yang bisa dia lakukan lewat pihak lain. Gitu. Ambil sertifikat brevet pajak bisa lah. Kenapa? Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Gitu. Oke. Jadi dia bisa nih ambil sertifikat yang tadi, tapi tidak bisa jadi konsultan Nggak pajak. bisa ngurus izin Oh praktek. iya, surat izin. Dan juga untuk izin praktek juga salah satunya itu dia tidak merupakan seorang aparat sipil negara atau pegawai BUMN. PNS sama. Ya PNS. Contohnya dosen. Dosen kan nggak ada dosa apa-apa dia kan. Tapi karena status dia PNS dia nggak bisa jadi konsultan pajak. Oh, gitu. Gitu. Terus dia ngambil sertifikat konsultan pajak boleh nggak? Ya boleh. Gitu. Sehingga ketika dia mewakili menjadi kuasa wajib pajak orang lain bisa karena dia punya sertifikat konsultan pajak. Walaupun dia nggak punya izin praktek. Oke. Oh, berarti ya bisalah sambil jadi dosen sambil ngurusin pajaknya orang. Boleh. Dan kan karena di pasal 32-nya tadi tidak mensyaratkan harus konsultan pajak, ada pihak lain. Iya, pihak lain. Dibuka kesempatan. Dan bukan brevet ya. Kalau misalnya sertifikatnya yang diterbitkan sama kampus nih, misalnya katakan Fakultas Hukum UI misalnya kayak gitu. Itu dia ngeluarin sertifikat brevet, tapi kan bukan sertifikat konsultan pajak, bukan. Namanya brevet ya. Nah, itu kursus hitungannya. Oke. Bukan yang dimaksud sama ini. Akan tetapi di tahun kalau nggak salah tahun 2000 emang enggak. Itu batuk apa bersin itu? Batuk. Sorry ya. Nah, ini di tahun 2017 ada pengacara, saya lupa namanya siapa itu, dia mengajukan ke MK menggugat pasal yang di pasal itulah gitu ya, di pasal 3. Itu menggugat tentang apa itu, Pak? Menggugat jadi waktu itu dia di KPP mana ya? KPP di mana pokoknya di Jawa lah gitu. Bukan di sini. Bukan. Jadi dia mau jadi kuasa wajib pajak. Udah bikin surat kuasa sama DJP ditolak karena dia bukan konsultan pajak. Nah, dia menggugat pasal tersebut di MK. Nah, di situ di dalam amar putusannya MK itu nggak boleh melarang-larang orang untuk menjadi kuasa wajib pajak kalau dia bukan konsultan pajak. Jadi kan ada PMK-nya yang mengatur soal itu nggak boleh tuh. Membatasi itu. Jadi sebenarnya nggak konsultan pajak juga boleh. Gitu. Jadi nggak pembatasan. Makanya di Undang-Undang HPP itu dibuka. Itu si pihak lain itu boleh. Dan di PP 50 juga disebutin. Selama dia memiliki kompetensi. Tapi maksudnya kalau saya sendiri sih kurang nyaman ya dengan orang yang lulus brevet sertifikat brevet terus diterima. Maaf kata gitu ya, saya lulusan STAN tahun 2004 gitu. Habis lulus ditanya ngerti pajak apa enggak, Allah alam. Jawaban saya mungkin enggak. Gitu. Karena menurut saya sertifikat itu kan yang ngeluarin lembaga kursus ya. Iya. Lembaga kursus ya gitu. Jadi kalau kompetensinya perlu diuji lebih lanjut lah. Iya, betul Pak ya. Mohon maaf ya, ini bukan mau menceritakan keburukan, mungkin kan zaman sekarang bisa ya serba beli. Benar. Takutnya Benar. sertifikatnya itu dia bayar untuk menjadi kuasa wajib pajak. Kalau gitu sebenarnya juga bisa nambah, orang lulus kuliah pakai bayar juga sama aja gitu. Tapi begini loh Rahma, yang tadi kan saya bilang di awalnya itu yang penting niat baik. Iya. Rahma mau jadi kuasa niatnya baik apa enggak? Insya Allah baik. Nah, kalau niatnya baik maka akan menempuh jalan yang baik dong. Iya. Gitu. Nah, dari sisi itu tadi saya lupa saya mau ngomong apa ya barusan ya. Jadi sekarang ada yang kita langgar haknya Rahma. Ketika ada orang dia nunjuk kita nih jadi kuasa dan kita nggak kompeten. Iya. Ya nggak? Mungkin nggak kita akan menzolimi dia? Karena ketidaktahuannya kita. Kita nih, katakan gini nih Rahma nih. Rahma udah jadi karyawannya dokter. Udah 15 tahun jadi karyawannya dokter. Okay. Terus ada keluarganya Rahma sakit. Rahma boleh suntik dia nggak? Nggak boleh. Nggak boleh.
Nggak boleh karena Rahma bukan dokter. Iya, betul. Gitu. Sekarang ketika Rahma niatnya udah baik nih, mau ngobatin orang. Tapi Rahma karyawannya dokter, bukan dokter. Bukan. Rahma sedang menzolimi siapa? Dok. Menzolimi Dokter. si pasien tadi. Oh. Karena kan Rahma pengetahuannya tidak memadai untuk iya, jadi iya, seorang iya, dokter. betul. Ketika Rahma pakai suntik vitamin C misalnya kayak gitu, sembuh nggak nih orang sakitnya? Pakai formal mati dong. Nah, itu kendalanya Rahma. Ketika kitanya nggak kompeten, maka kita sedang melanggar haknya dia. Gitu. Makanya diproteksi di pasal 32 ayat 3A tadi. Bahwa dia harus kompeten dan yang mengatakan dia kompeten harus kompeten dong. Gitu. Dia membahayakan orang lain loh gitu. Karena saya juga tahu tuh di Facebook ada orang yang masang iklan bisa ngurus SPT murah, mudah, cepat, ringan tangan. Wah, banyak ya? Banyak. Masalahnya dia bertanggung jawab nggak sama SPT. Kembali lagi, DJP itu kan self assessment ngisi pajaknya. Tapi kembali lagi di 12 ayat 3 bilang apa? Kalau misalnya ketemu data dia boleh meriksa dong. Kan mikirnya gitu. Harus sampai sana ya mikirnya di kantor ini DJP. Iya. Jadi saya tuh maksudnya gini loh, kita nih yang jadi konsultan pajak itu bukan mikirin bikin SPT-nya bukan, tapi mikirin SPT diapain sama petugas gitu loh. Gitu kan haknya dia, haknya petugas. Karena bikin tidaklah ini, maksudnya tidak selesai dibikin udah tidak harus pertanggungjawabkan di sana lagi ya Pak. Iya, benar. Walaupun DJP itu kan nggak ada kewajiban untuk menetapkan semuanya, begitu, nggak ada kewajiban dia untuk itu. Akan tetapi dia berhak, gitu secara sampling atau metodenya yang diinin sama DJP ya di SE 05 2022 tuh dibahas soal itu. Jadi orang harus punya niat baik itu dengan cara yang baik kan harus dimaklumi gitu loh. Jadi jangan sampai akhirnya kita jadi melanggar haknya orang. Gitu loh. Jadi Rahma udah bener nih ya cara berpikirnya ya. Jadi mau jadi kuasa wajib pajak dengan jalur yang benar. Harus sih itu yang benar. Dan menurut saya yang paling ringkes itu dan ya itu jadi konsultan pajak. Karena dia step-stepnya ada tuh Rahma, jelas. Dan dia dikontrol sama kode etik profesi. Dan profesi itu berhak mengatakan bahwa orang ini melakukan pelanggaran, dia udah melanggar kode etik profesi, maka dia harus dipecat dari keanggotaan. Jadi kontrolnya, yang kontrolnya itu kan orang-orang ahli kan, sesama konsultan pajak. Wah nih bandel nih konsultan pajak ini, pecat dia dari IKPI gitu. Terus juga IKPI itu bukan cuma masalah kontrol, tapi juga ngejagain ilmu kita nih. Misalnya Rahma udah jadi konsultan pajak, brevetnya udah C nih. Itu setiap tahun itu harus ikut PPL, harus ikut belajar. Apa namanya sih PPL tadi? Jadi skornya misalnya Rahma PPL-nya tuh nggak tahu berapa ya, mungkin 60 atau 80 nih untuk brevet C nih. Kalau saya 40 masalah iya. Kredit PPL-nya. Jadi kita setiap tahun tuh harus mengupgrade diri segala macam. Itu di luar nggak ada Rahma. Kalau kita mau jadi konsultan bukan konsultan pajak gitu, mandiri aja nih. Kita bukan anggota IKPI nggak boleh. Kalau ikut bayarnya mahal. Kalau misalnya katakan ikut PPL untuk member IKPI harganya 1 juta misalnya gitu. Kalau mereka non bisa 2 juta. Lebar, mendingan di dalam. Gitu. Kita mah udah dijagain, secara mentality juga kita dijagain. Kita punya komunitas, terus kita juga punya ini apa? Setiap tahun tadi juga belajar. Belajar. Upgrade. Jadi peraturan-peraturan perpajak kan ngerasain kan kita nyetak mulu peraturan. Iya Pak, betul. Satu aja yang dirubah kan, tapi ya itu pusing. Gitu. Jadi memang banyak yang di ini. Silakan Rahma. Iya, jadi belajar perpajakan ini memang sangat penting ya Bapak. Maksudnya bukan hanya sekedar kita saya pengen tahu pajak, tapi harus sungguh-sungguh dalam belajar gitu. Kayak tadi saya mau menjadi konsultan pajak, saya harus bersungguh-sungguh, harus ada niat, usaha, harus ada pengorbanan begitu ya Pak. Untuk menjadi konsultan pajak. Oh, mau bacain syairnya? Iya, benar. Iya tadi sebelum kita mulai podcastnya ini kan saya sempat kasih tahu Rahma tentang syair dari Imam Syafi'i ya. Iya. Ya, jadi ini saya translate ke bahasa Indonesia ya. Wahai saudaraku, tidak akan ilmu itu nyantol gitu bahasanya kecuali dengan 6 hal.
Maka aku akan menjelaskan kepadamu rinciannya, si Imam Syafi'i ini. Tapi Imam Syafi'i kan orang Arab ya, bukan orang Indonesia. Itu ada 6. Yang pertama zakaun, pinter, cerdas gitu ya. Basicnya udah, vitaminnya bagus. Wahirsun, dia punya semangat. Ya, ada passion. Terus wajtihadun, dan dia punya kesungguhan, dia mau berkorban, ya begitulah ya, kerja keras. Wabulgoh, terus dia mau mengorbankan hartanya, gitu. Wasohbatu ustazin, dan dia berteman dengan guru atau orang-orang pintar. Watulu zamanin, jadi dan dia membutuhkan waktu yang panjang. Itu kaidah yang bagus gitu loh. Katakanlah itu di pelajaran ilmu agama Islam, tapi berlaku umum. Semua orang kan perlu itu. Itu iya betul sih Pak. Kalau macam bukan orang pintar nih, kalau mau belajar harus membutuhkan waktu yang ini Panjang kan ya. Lah saya kan nggak pinter, Rahma. Lah yang bilang. Tapi bagi saya Bapak. Iya enggak, karena saya istilahnya banyak udah lama lah ada di dunia yang kayak beginian. Ya kayak orang tiap hari naik nyetir motor, lama-lama kelihatannya jago kan. Kan gitu aja. Artinya semakin hari kita semakin ahli, dan itu benar gitu. Jadi menurut saya itu yang paling mudah untuk ngukur ilmu itu seberapa panjang jalan yang udah kita laluin, seberapa banyak peraturan yang udah kita baca, pengalamannya, berapa ribu SPT yang udah kita bikin. Lama-lama jago, Rahmat. Jadi setiap waktu itu ini ya pelajaran gitu. Iya. Dan kalau di MNJ ini kan circumstance-nya kita kan memang suasana belajar. Iya, betul. Bener. Dan kita mendorong supaya semua membernya MNJ itu jadi konsultan pajak. Saya kan nggak mengatakan bahwa konsultan pajak cuma Agus doang. Kita sangat bersyukur itu Bapak. Berterima kasih sekali. Iya. Cuman kan kita nggak bicara soal itu doang. Artinya semua harus segala macamnya kita pikirin, dari ilmunya, dari kesejahteraannya, segala macam. Kerja bareng-bareng karena banyak yang mau diurus. Wajib pajak yang perlu ditolong banyak, Rahma. Ya, di luar sana banyak banget. Iya, dapat SP2DK nggak tahu mau diapain. Diperiksa sama petugas pajak dia bingung kayak gitu. Iya. Karena kembali lagi tadi nggak ngerti ya Pak. Nggak ngerti. Perpajakan. Mau minta tolong sama siapa dia nggak tahu. Iya. Gitu. Solusinya ya bisa ke kita sih. Ya nggak harus sih sebenarnya. Kalau dia mau belajar boleh. Dan kita kan nggak cuman di sini Ren, kita kan nggak cuman masalah bisnis ya. Tapi kita juga ada sosial gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau belajar, dia bawa SP2DK-nya, kita kasih tahu peraturannya, monggo. Tapi kalau kami harus menghadap ke sana ada biaya dong, kan begitu. Tapi sepanjang mau dibongkar dianalisis ya kita ada. Ya Rahma juga bisa bantu lah. Insyaallah. Bukan semata-mata nyari duit gitu. Kayak dalam pajak kan ada usaha-usaha yang tidak kena ini ya Pak, tidak kena penghasilan yang bukan objek pajak. Iya, penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi jangan takut lah, ada beberapa objek yang tidak kena itu. Iya, kayak warisan, harta dari keluarga, macam-macam. Gitu. Jadi kalau maksudnya kita harus memahami itu semua, jangan sampai salah paham. Iya, kan salah paham itu yang bikin ribet ya jadinya. Iya. Kayak saya awal masuk di sini tuh Pak, kosong banget. Kan sudah di sini alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah menyerap. Iya, memang belajar pajak itu sangatlah penting. Iya, dan butuh waktu yang panjang ya Rahma ya. Sabar. Kalau di sini yang di MNJ ini yang paling bodoh siapa? Saya simpel aja, Agus. Gitu. Bukan ngerendah mau tinggi, bukan. Sejujurnya Rahma, kita akan semakin beban tanggung jawab yang kita terima akan semakin merasa bahwa masih banyak yang harus dipelajarin gitu. Dan semakin sedikit waktu kita untuk tidak belajar. Harus diisinya belajar semua gitu. Belajar diimbangi dengan nutrisi. Oh iya. Oh ini nengok ke arah bendahara nih kan. Tolong nutrisinya ya. Minta cemilan apa gimana nih? Setelah ini Pak. Setelah ini baru kita nyemil. Oke Bapak, mungkin itu saja pertanyaan saya. Hari ini cukup memberi
memberi Insight. penjelasan kepada saya, maksudnya penerapan kepada saya itu bahwa perpajakan ini sangat penting. Terus kalau kita mau menjadi, kembali ke topik tadi, mau menjadi kuasa wajib pajak, ya kita harus mengikuti melalui beberapa tahap kayak belajar, kita harus punya semangat juga, terus harus melalui ujian-ujian privat begitu. Terima kasih Bapak sudah memberi. Sama-sama Rahma, mudah-mudahan cepat jadi konsultan pajak ya. Amin. Amin. Oke teman-teman semuanya, mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.